Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala Sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di antara doa yang sering diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang maha membolak-balik hati manusia, tetapkan hatiku pada agama. Nabi katakan hati manusia itu berada pada genggaman Allah. Kalau dia hendak luruskan, luruslah dia. Kalau dia hendak belokkan, beloklah dia. Hadis ini para pemirsa yang dirahmati Allah menunjukkan pentingnya kita melihat hati kita. Dalam hadis Rasul sampaikan, innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah subhanahu wa ta'ala tidak melihat fisik seseorang, tidak melihat atribut sosial siapapun di antara kita. Allah ta'ala melihat kepada hati yang ada pada diri kita masing-masing. Hidayah itu di hati tempatnya. Keyakinan kepada Allah juga di hati tempatnya. Akidah itu di hati tempatnya. Termasuk juga akhlak-akhlak batiniyah seperti tawadhu, rendah hati, seperti as-sabru, kesabaran, itu semua ada di hati. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kalau kita membuka Al-Quran pada suratul Baqarah, kita menjumpai yang disebut dengan orang-orang munafik. Kenapa sampai mereka dicap oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai orang yang jauh dari rahmat Allah? Karena dalam hati mereka ada penyakit. Orang munafik itu bukan kendala fisik, bukan masalah fisik, tetapi fi qulubihim marad. Di dalam hati mereka itu ada penyakit. Ada syak di situ, keraguan. Ada nifaq, menampakkan seakan-akan percaya padahal ada kekufuran. Ada riya, menampakkan sesuatu amal seakan-akan karena Allah padahal untuk mendapatkan kemanfaatan dunia. Hati yang rusak ini menyebabkan mereka terjerembab dalam kejahatan demi kejahatan. Kalau hati rusak, maka semua amal-amal lahiriah kita pun tidak akan ada yang lurus. Karena itu para ulama mengatakan hati yang penuh dengan gejolak ini perlu sandaran. Sandarannya adalah zikrullah, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik itu sirron, di dalam hati, jahron, keluar dari lidah kita, ataupun zikir hakiki, yaitu mengingat Allah dalam bentuk melaksanakan amal-amal yang baik. Kita ingat kepada Allah, kita wujudkan dengan berbuat baik. Itu zikir yang hakiki. Seorang wali songo Sunan Bonang mewariskan kepada kita 5 hal yang disebut dengan pembersih hati, tombo hati. Membaca Al-Quran dengan maknanya, melaksanakan sholat malam dengan istiqomah, mencari kawan-kawan yang baik, memperbanyak puasa, dan terakhir selalu mengambil waktu sebelum subuh, pada saat fajar, beristighfar dan berdoa, berzikir kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatan wa salaman ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, kami permohon ketakwaan dalam hati kami dan ketakwaan dalam amal kami. Kami juga bermohon ketindihan ya Allah, sehingga kami tidak ikut-ikutan mengejar sesuatu yang diharamkan oleh-Mu ya Allah. Wassallallahu wasallam ala Sayyidina Maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.